Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a maradatillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatidz dan juga para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini saya menggantikan Ustaz Ansor. Kemudian yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah kitab Kashful Ghummah. Kitab Kashful Ghummah karangan Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, yang mana beliau merupakan salah satu ulama pejuang ahlu sunnah wal jamaah di Timur Tengah, di mana di Timur Tengah itu sudah banyak gempuran pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Beliau adalah salah satu pejuang pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Maka para kiai-kiai yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia itu banyak yang mengaji ke beliau. Nah, ini adalah salah satu kitab karangan beliau di antara sekian banyak karangan kitab beliau. Salah satunya adalah kitab Kashful Ghummah. Kashful Ghummah itu membahas tentang melakukan kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul ma'ruf, macam-macam kebaikan. Al-ma'rufu, adapun kebaikan itu nau'ani, ada dua macam. Kebaikan itu ada dua macam menurut beliau, menurut musannif atau pengarang kitab, yaitu yang pertama qaulun, yaitu ucapan. Wa amalun, dan kebaikan yang kedua adalah perbuatan. Jadi kebaikan itu keluar dari ucapan dan ada yang keluar dari perbuatan. Fal qaulu, adapun kebaikan yang keluar dari ucapan, kebaikan yang dari ucapan, tibul kalami, yaitu baiknya perkataan. Baiknya perkataan, tibul kalam ini atau ucapan yang baik itu sebenarnya nggak terlalu banyak modalnya. Kita nggak ngeluarin harta, tidak banyak ngeluarin waktu, tidak banyak ngeluarin tenaga. Gampang sekali, mudah sekali. Tetapi akibatnya itu sangat bisa luar biasa. Karena lidah itu tidak bertulang, tetapi apa yang keluar dari lidah itu bisa mengeluarkan tulang-tulang atau bisa menyebabkan peperangan. Maka kita sering lihat politik internasional, karena ucapan salah satu presiden bisa membuat negara lain itu kepanasan, bisa terjadi konflik, bisa terjadi peperangan hanya karena kata-kata. Nah, itulah bahaya dari lisan. Tidak banyak modal, tetapi akibatnya luar biasa. Tapi lisan ini manfaatnya luar biasa juga. Ada orang dengan modal lisan aja bisa menghasilkan uang, ya. Maklar contohnya, asal ngomong nawarin sales dengan lisan, ya, bisa menghasilkan kebutuhan kita setiap hari. Bisa mencari nafkah untuk keluarga kita dari kata-kata, ya, dari qaul. Wa husnul basyari, dan juga baiknya pergaulan
wa tawaddudul jami'il qauli, dan juga senang dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Wal ba'isu alaihi, adapun yang mendorong orang itu bisa kata-katanya selalu baik, perbuatannya, pergaulannya selalu baik, dan juga kata-kata yang keluar selalu indah, itu adalah husnul khuluqi, karena baiknya perangai seseorang. Jadi apa yang ada di otak itu dipengaruhi apa yang ada di hati. Apa yang keluar dari ucapan itu keluar sesuai apa yang ada di otaknya. Begitu seterusnya akan berputar. Seperti mana dikatakan ketika cangkir itu selalu diisi dengan susu. Selalu diisi dengan susu, maka nanti yang keluar pun akan keluar susu. Begitu juga dengan hati kita ketika diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka nanti mengeluarkan pola pikir, cara berpikir yang baik-baik juga. Nah, nanti yang keluar dari mulut juga baik-baik aja. Tetapi kalau yang diucapin itu kata-kata yang kasar, binatang-binatang, nah, itu otaknya agak ngeres-ngeres sedikit itu. Otaknya kurang bersih, begitu juga dengan hatinya. Maka perlu membersihkan hati. Nah, terus hati itu pengaruhnya dari mana? Banyak yang mempengaruhi hati kita. Ada di antara salah satunya adalah makanan yang tidak halal, makanan yang tidak barokah. Halal tapi tidak barokah, itu akan mempengaruhi. Maka dikatakan ada seorang ulama yang beliau itu ketika mencari ilmu kesulitan masalah ekonomi, sehingga beliau melakukan safar perjalanan jauh. Kemudian beliau menemukan sebuah kebun apel. Nah, di kebun apel itu saking laparnya, setelah mungkin seharian tidak menemukan makanan, melihat apel yang ada di luar pagar. Nah, itu saking laparnya wis diambil. Pokoknya pikirannya, pasti ini nggak mungkin diambil karena sudah di luar pagar, udah jatuh pula, udah nggak segar pastinya. Itu diambil, dimakan sama beliau. Dimakan. Setelah dimakan, baru sebagian, beliau kepikiran, iya kalau beneran dia ikhlas. Kalau nggak ikhlas gimana? Ya cari aman aja lah, biar tidak ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini salah satu sifat dari warok. Warok itu menghindari makanan yang tidak halal atau makanan yang makruh pun sekalian, itu jangan sampai, atau syubhat itu jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah warok. Nah, maka beliau itu saking menjaga diri dari perkara yang haram. Hal yang seperti ini mungkin secara umum ini orang pasti kan, ya pasti halal lah, nggak mungkin diusut gitu kan. Apalagi orang perjalanan jauh, kecapean, belum makan, pasti diklasin lah. Akhirnya minta izin, masuklah dia ke dalam kebun itu. Setelah itu ketemu di sana, dia tanya, dia ceritakan kronologinya seperti apa, kemudian dia minta ikhlasnya. Tetapi kata yang ada di kebun, saya bukan pemiliknya, saya nggak bisa bilang iya, saya nggak bisa menghalalkan begitu saja, karena ini bukan kebun saya. Kalau penjaga kebun sekarang mungkin, nggak apa-apa, ambil lagi, silakan, masih banyak kok buahnya. Pasti orang mikirnya kayak gitu, penjaga kebun sekarang. Tapi dulu nggak tahu, nggak berani. Saya nggak berani, nggak tahu pemiliknya nih menghalalkan atau enggak, karena saling menjaga amanah. Akhirnya disuruhlah beliau, kalau kamu mau ketemu pemiliknya, silahkan sana perjalanan cukup jauh, mungkin beberapa kilometer, dikasih petunjuk di sebelah sana. Kemudian setelah ke sana jalan perjalanan jauh, sehari semalam, nyampe depan rumah, akhirnya ketemulah sama pemiliknya. Sama pemiliknya itu ditanya,
apa keperluan Anda ke sini? Dia menceritakan kronologi dari dia makan apel di kebunnya orang tersebut. Maka si orang tersebut ternyata memang orang kaya raya, memang punya banyak kebun. Maka dia bilang, oh kamu ingin halal dari apa yang kamu makan. Kalau kamu ingin halal, saya minta persyaratan sama kamu. Baru saya halalin apa yang kamu makan. Akhirnya benar. Diajukan persyaratan, apa syaratnya? Kalau kamu benar-benar pingin halal, pingin itu saya ikhlaskan, maka kamu harus kerja sama saya selama 3 tahun. Sekian lama untuk menghalalkan apel tersebut. Kalau kita, pokoknya tak kasih uang aja lah, tak ganti biar cepat selesai urusan. Apa-apa selesai dengan uang. Tapi ini enggak. Saya bayar aja, enggak mau. Saya maunya dengan kamu kerja di kebun saya selama 3 tahun. Akhirnya benar, dia selama 3 tahun kerja. Setelah itu dia datang kepada tuan rumah. Saya sudah selesai 3 tahun bekerja tanpa digaji, cuma dikasih makan aja. Sudah selesai, saya sekarang minta halalnya. Oh, belum, masih ada syarat yang kedua. Akhirnya diajukan syarat yang kedua. Syaratnya adalah dia harus menikahi anaknya, si anak pemilik kebun. Nah, kalau kita mungkin, mau dinikahi dengan anaknya bos, mau dinikahi dengan anaknya orang kaya raya, biasanya orang akan senang. Maka dijelaskan sama si orang tersebut, pemilik kebun tersebut, bahwa anak saya ini seorang wanita yang matanya buta, telinganya tuli, kakinya lumpuh. Dia tidak pernah kemana-mana. Matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tuli, kakinya lumpuh. Kagetlah si anak ini. Sampai segitunya demi mencari halal dari apa yang telah dia makan, dari apel yang ada di luar kebun. Maka kalau kamu mau halal, ini syarat yang kedua, baru saya halalkan. Akhirnya demi supaya tidak ada barang haram yang masuk ke dalam perutnya, maka beliau siap untuk menikahi anaknya tersebut dengan mestinya berat hati. Akhirnya setelah menikah, tanpa bertemu nih sama anaknya nih, karena belum pernah ketemu, belum pernah tegur sapa, belum pernah ta'arufan kalau orang sekarang. Maka setelah itu dinikahkan. Setelah nikah, akhirnya waktunya bertemu dengan pengantin wanita. Maka ketika itu, meskipun si wanita dikatakan bisu dan tuli, tetapi tetap adabnya. Beliau masuk dengan salam, mengetuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum ya babar rahmah. Ini ciri khas orang yang masuk ketika masuk ke dalam kamar pengantin. Dari dalam, kan ketika dibuka, ada yang jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup lagi. Loh, ini kok jawab salam, katanya bisu, katanya tuli. Jangan-jangan salah kamar lagi. Dia bertanya, apakah ini kamar si fulanah atau istriku? Ya betul, ini kamarku dan kamarmu. Maka untuk meyakinkan dia buka dan dia masuk. Dan ternyata penampakan yang ada di depan matanya adalah seorang wanita yang luar biasa sangat cantik dengan perangai yang luar biasa, berakhlak dan sopan dan sempurna. Matanya sempurna dan indah, telinganya mendengar, lisannya bisa ngomong, dan dia bisa berjalan, bisa menyambut suaminya. Maka diceritakan, kata bapakmu, kamu itu lumpuh, kamu itu buta, tuli dan bisu. Maka dijelaskan sama si istrinya bahwa memang benar apa kata bapakku, bahwa saya itu buta dari melihat perkara-perkara yang Allah haramkan untukku. Aku tuli dari mendengarkan dari perkara-perkara yang haram
untukku, dan juga aku bisu dari mengucapkan perkara-perkara yang Allah tidak ridho, dan kakiku lumpuh untuk melangkahkan kaki kepada perkara-perkara yang Allah murkai. Maka hadirin olehkan Allah Subhanahu wa taala, menikahlah dua orang yang luar biasa, sama-sama soleh solihah, yang benar-benar menjaga diri dari perkara yang haram, sehingga setelah menikah menghasilkan anak cucu ulama-ulama besar, ulama-ulama yang tersohor ketika itu. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau orang itu sudah makannya halal, apalagi makanannya barokah, terhindar dari sesuatu yang menipu. Contohnya kalau kita jualan nipu, nipu. Ini kurmanya bagus ini, saya belinya ini 35.000 per kilo, padahal belinya 25.000. Sedikit ada menipu, tetapi ini membuat memang halal, jual belinya halal, sah, tetapi ini akan tidak barokah, karena sebab kita berbohong dengan calon pembelinya. Itu yang akan mempengaruhi hati kita. Yang kedua yang akan mempengaruhi hati kita yaitu perilaku kita setiap hari, pergaulan kita setiap hari. Kalau seandainya kita itu baik, seumpama contoh anak pesantren baru pulang dari pondok, di pondoknya bagus sekali, ketika bergaulnya mulai bergaul dengan anak-anak yang kurang akhlaknya, maka lama-lama akan ikut, maka lama-lama terus, maka akan tergerus, maka lama-lama bisa ikut, ya, bisa lama-lama akan ikut dengan teman-temannya. Maka almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Kalau temannya kurang berakhlak, maka meskipun dia berakhlak, lama-lama akan mengikuti dari perilaku teman-temannya. Ayolah minum dikit aja, contoh. Enggak, saya enggak mau minum. Dikit aja, masa enggak minum? Enggak gentle. Contoh seperti itu. Lama-lama ya sedikit, lama-lama jadi benar-benar jadi peminum. Seperti itu karena pergaulan setiap hari. Maka pergaulan itu luar biasa, sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, itu diantara salah satu yang mempengaruhi hati kita. Lakin la yasrifu fihi, tetapi meskipun orang itu sudah berkata-kata yang baik, sudah mengucapkan hal-hal yang baik, tetapi tetap tidak disarankan untuk israf, untuk banyak. Di sini bahasanya la yasrifu fihi, tidak berlebihan dalam berkata-kata. Ya, fayakunu mulqan madmuman, maka dia akan menjadi orang yang tercela, orang yang tidak disukain orang. Kadang kita melihat orang yang terlalu banyak berbicara. Kadang-kadang di tengah-tengah pembicaraannya, ketika memang bagus pembicaraannya, kadang-kadang di tengahnya itu ada yang salah sehingga menyinggung hati seorang, sehingga orang itu agak tersinggung dan sakit hati. Itu kadang-kadang kalau terlalu banyak. Tetapi kalau kita maksud tujuan nggak terlalu banyak dihiasi dengan kata-kata yang lain, maksudnya hanya 1 menit, ternyata kata-katanya ada setengah jam. Nah, sedangkan ternyata nanti di tengah-tengahnya ada ngomongin orang, ada inginnya bercanda, tapi akhirnya menyakiti hati orang. Kadang-kadang seperti itu kalau kita terlalu banyak kata-kata, maka memang tidak dianjurkan terlalu banyak omongan. Tidak dianjurkan israf dalam kata-kata. Wa in tawasato, dengan cara sedang-sedang saja. Waqta soda, dan juga menyampaikan maksud. Jadi maksud saja, jangan terlalu banyak sana kemari. Fahuwa birrun mahmudun. Kalau orang itu berkata yang sedang-sedang aja lah,
jangan terlalu banyak-banyak juga, jangan terlalu tinggi-tinggi juga, supaya kadang-kadang orang ada yang nyaman, ada yang tidak. Nah, itu sesuatu kebaikan mahmudun yang terpuji. Nah, jadi nggak terlalu banyak ngomong, karena dikatakan juga diam itu adalah emas. Ya, diam itu adalah emas, supaya kita lebih terjaga dari ucapan-ucapan kita. Wa fi mansuril hikam, dan di dalam rangkaian hikmah-hikmah di sini dikatakan man qalla haya'uhu, barang siapa yang sedikit malunya, qalla hibba'uhu, maka sedikit teman-temannya. Jadi barang siapa yang sedikit malunya, orang nggak tahu malu, sembarangan, diam-diam pinjam dulu 100, nah, diam-diam minta bantuan aja, diam-diam ngerepotin aja, nggak tahu malu, nggak tahu apa orang itu lagi butuh juga, nggak tahu apa orang itu juga lagi punya kesibukan, nggak tahu malu, maka qalla hibbahu, maka pelan-pelan orang akan menjauhinya. Nah, itu diantara kata-kata hikmah. Wal amalu, adapun kebaikan yang berupa amalan, badrul jah, yaitu menggunakan kepangkatannya, kekuatannya, wal is'afu, dan membantu bin nafsi, dengan dirinya, dengan kekuatan, dengan kemampuannya, wal ma'unatu, dan orang yang butuh, finna ibati, untuk dibantu, ya, orang yang mendapatkan musibah atau bencana yang ingin dibantu, wal ba'isu alaihi hubbun khairun linnas. Nah, jadi adapun perbuatan amal yang baik itu adalah dengan menggunakan kekuatan kita, walaupun tidak secara langsung, cukup dengan kekuatan kita. Contoh, kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang bupati atau gubernur. Ini banyak ada petani lagi butuh bantuan, lagi butuh air. Kadang-kadang kita cukup ACC, cukup telepon, menggunakan kekuatan kepemimpinannya untuk membantu orang. Nah, jadi nggak harus dengan ikut ke sana buat sumur bareng sehingga keluar air bisa mengairi sawah-sawahnya, enggak, cukup telepon, tolong ini buat kebijakan seperti ini, tolong ini bantu keuangan untuk ini, seperti itu. Jadi itu adalah badrul jah, menggunakan kekuatan yang dia miliki. Wal is'afu bin nafsi, dan juga kadang-kadang harus dengan dirinya sendiri, yaitu seperti kita ada teman atau tetangga, saudara yang butuh bantuan, lagi terlilit utang, sedikit kita berikan motivasi, berikan istilahnya bantuan yang apa kita miliki, itu adalah perbuatan yang sangat baik sekali. Walaisa fi hadhil umur, dan di dalam urusan ini, dalam banyak melakukan kebaikan, syarafun wala ghayatun. Jadi di dalam urusan banyak membantu ini tidak ada yang namanya syaraf atau berlebihan. Ada orang terlalu baik, nggak ada. Orang itu benar-benar baik, bantu sana sini. Mungkin hanya orang-orang yang yang syirik, yang akan tidak suka dengan orang yang banyak membantu. Karena semakin banyak membantu itu semakin baik. Cuma kadang-kadang orang berpikirnya, dia tuh banyak bantu orang, dimanfaatin aja tuh gitu. Tuh orang lagi nggak butuh tuh minta ke sana, minta bantuan, tapi dibantu juga. Meskipun dia itu tidak lagi butuh, kemudian dia minta bantuan sama orang, kita tetap diharapkan untuk berhusnuzon, tetap harus bantu. Kata orang, dia tuh uangnya dipakai gini, dia tuh uangnya dipakai gini. Tapi tetap kita harus husnuzon. Iya kalau benar ucapan kita, sangkaan kita kalau benar. Kalau ternyata dia benar-benar butuh gimana? Iya memang sekarang mungkin dia itu
lagi nggak butuh, tapi dia minta bantuan, minta tolong. Tapi ternyata kita berprasangka bahwa itu cuma dipakainya main-main aja, lagi nggak butuh tuh. Tetapi ketika dia benar-benar butuh, ternyata dia minta bantuan karena sangkaan yang tadi yang salah itu, sehingga kita nggak mau bantu, sehingga tidak terjadilah yang namanya kita memberikan bantuan kepada dia, padahal dia sedang benar-benar butuh. Jadi di sini perbuatan yang baik itu tidak ada batasannya. Di sini la ghayataha, tidak ada puncaknya, haddun, dan tidak ada batasannya. Fa innaha, karena sungguhnya dengan perbuatan yang baik, wa in kasurat, meskipun itu banyak, af'alun tawaddudu binaf'aini, dengan dua manfaat. Jadi akan ada dua manfaat dari banyak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Yang pertama, naf'un ala fa'iliha, yaitu bermanfaat bagi pelakunya, fiktisabil ajri, dalam mendapatkan pahala, wa jamil zikri, dan juga bagusnya namanya. Nah, jadi namanya pasti baik, namanya pasti bagus, dan juga dia akan mendapatkan pahala setiap perbuatan baik-baiknya. Wan naf'un, dan juga ada manfaat alal mu'ani, bagi orang yang ditolongnya, biha, dengan perbuatan tersebut, fit takhfifi, dalam memberi keringanan, wal musa'adati, dan mendapatkan bantuan. Manfaat yang kedua akan didapatkan oleh orang yang dibantu, itu sudah pasti. Jadi sudah orang lagi butuh bantuan, lagi dikejar-kejar sama hutang, kemudian kita bisa bantu, ternyata itu bisa melunasi. Karena meskipun sedikit hutang, seumpama 20.000 dikejar-kejar sama orang, sedangkan orangnya itu ngomongin, oh ini bayar 20.000 aja, bilangnya sehari, ternyata 1 minggu nggak dibayar-bayar karena memang nggak punya uang. Nah, maka kalau kita bisa bantu, itu akan sangat meringankan, dan juga akan sangat membantu bagi orang yang kita bantu. Maka di bab lain ada sebuah hadis bahwa ketika kita idkhalus surur, memberikan kebahagiaan atau memberikan kesenangan kepada orang lain, contohnya orang lagi susah, kita bantu sedikit, kita bantu, kita motivasi sehingga dia ada sedikit gairah, ada sedikit semangat, kemudian dia bisa sedikit merasakan kebahagiaan, maka itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat tersebut selalu beribadah, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, sampai dia di dalam kubur. Maka si malaikat tadi akan menemui si pelaku kebaikan, atau yang orang memberikan kesenangan dalam hatinya orang muslim, memberikan kebahagiaan dalam hatinya orang muslim, baik dengan bantuan ataupun ucapan apapun itu, sehingga malaikat tadi akan mendatanginya dan berkata, kamu kenal nggak sama saya? Bilang sama orang yang melakukan kebaikan, kamu siapa? Saya adalah perbuatan baik yang kamu lakukan kepada si fulan, sehingga si fulan itu senang dengan perbuatanmu. Sekarang aku akan memberikan syafaat kepadamu, sehingga engkau mudah untuk melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, akan mudah untuk menghadapi fitnah-fitnah di kubur. Jadi ini adalah salah satu tabungan untuk kita menghadapi di alam barzah tersebut. Maka di sini dari yang sudah kita ketahui apa tentang ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, maka marilah sama-sama kita berusaha untuk koreksi setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita. Mudah-mudahan ukuran kita selalu menjadi evaluasi kepada ucapan kita, sehingga setiap hari kita melakukan atau mengucapkan hal yang baik-baik saja, sehingga jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu merupakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi.
Sehingga terus kebaikan-kebaikan kita lakukan setiap hari, maka ketika setiap hari kita melakukan kebaikan-kebaikan, kemungkinan terbesarnya yaitu ketika Allah cabut nyawa kita atau Allah itu istilahnya sudah habis waktu hidup kita, kita wafat, maka kemungkinan terbesar dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau yang kita lakukan itu keburukan-keburukan lebih banyak daripada kebaikan, maka kemungkinan terbesarnya ketika Allah cabut nyawanya akan dalam keadaan melakukan keburukan. Itu namanya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Maka meskipun itu kata-kata ringan, meskipun itu kata-kata yang tidak bermodal uang, tidak bermodal usaha, tetapi kalau bisa itu adalah sesuatu yang baiklah yang selalu keluar di dalam ucapan-ucapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk dapat mengamalkannya setiap hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ini setiap Ahad ya, setiap Ahad kita akan bahas selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.